ya kirain sih dia bercanda gitu, mungkin kaosnya ke atasin gitu, tapi enggak, emang lehernya darahnya ada? Enggak ada darahnya. Leher emang enggak ada kepalanya, kayak di film-film gitu lah, cuman kayak ada lubang, mungkin lubang ini ya bang ya, lubang tenggorokan gitu. Kita mau ngediriin tenda di situ, itu yang 3 cewek itu jadi ada 4. Kalau iya 4 hari 4 malam, seharusnya di situ kan ada siangnya gitu kan. Jadi waktu di pos 3 itu kayak gini. Jadi dia tuh ya bisa dibilang berbuatnya nggak senonoh gitu kan. Padahal ada yang bilang lagi kalau itu tingkas bang. Tingkas apa? Jadi tingkas itu kayak rajanya babi gitu loh. Jadi dia itu bisa berubah wujud. Bisa berubah wujud gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawa Adventure. Sebelumnya terima kasih banyak buat yang sudah mendukung, support selalu Samawa Adventure dengan cara subscribe, share video-video dari Samawa Adventure, juga nonton videonya, like juga, komen juga, dan terima kasih banyak yang belum subscribe karena subscribe itu gratis kalau kata Atta Halilintar. Oke, sekarang horor lagi kayaknya nih. Sebelah gua ada mau kenalin dulu atau gue kenalin aja? Kenalin aja. Oke, ini namanya Soleh. Jadi Soleh ini salah satu ranger, salah satu guide, mountain guide lah ya, guide gunung juga, khususnya di Gunung Salak lebih spesifiknya. Gunung Salak, Gunung Slamet. Gunung Slamet. Jadi Soleh ini memang stay di Desa Permadi ya. Iya, Desa Permadi. Jadi Soleh mau bercerita tentang kejadian di Gunung Slamet juga ya. Di Gunung Slamet. Di Gunung Slamet juga. Lo boleh kasih tahu nggak, maksudnya kejadiannya tahun berapa, terus lo sebenarnya mau ngapain gitu, terus apa sih kayak apa tuh kejadiannya? Tapi sebelum lo cerita, ada Instagram nggak? Ada. Apa Instagram lo? Instagram saya Edelweiss Gucci. Edelweiss Gucci. Oke ya, jadi Edelweiss Gucci buat teman-teman yang pengen digaetin sama Soleh di Slamet ataupun gunung manapun, boleh nanti bisa kontak-kontak DM Soleh ya. Kalau boleh TikToknya juga. TikTok apa boleh? Edelweiss Gucci juga. Juga. Oke, buat teman-teman yang suka main TikTok, follow juga, tonton video-video dari Soleh. Mangga ya, lo silakan, lo kalau mau cerita. Ya, jadi pengalaman pas ya udah sering, waktu itu dari tahun 2016 gitu bang. Jadi saya itu berenam. Morterin juga sih waktu itu, bawa orang juga, itu masih orang Tegal. Jadi di tahun 2016 waktu itu. Oke teman-teman, Soleh masih lihat kalender karena emang benar-benar ditulis kejadiannya sama Soleh. Jadi dicatat gitu kan. Jadi waktu itu kita berenam, jadi cewek 3, cowok 3 gitu kan bang. Pas itu hari Kamis, kita berangkat jam 2. Udah siang banget lah ya. Jadi jam 2 kita berangkat dari base camp. Pas sampai pos 3 itu tuh jam 6 sore. Normal banget. Itu di pos 3. Sebenarnya karena saya ajak cewek ganjil di situ, itu sebenarnya nggak boleh. Maksudnya istirahat boleh di situ, tapi sebentar gitu. Karena waktu udah sampai pos 3 itu sore, terus hujan juga. Kita mutusin diriin tenda di situ, tapi nggak ada rencana buat camp di situ. Kita bawa tenda. Shelter lah ya. Shelter aja. Iya, jadi bikin tenda 1 di situ karena kepepet deres. Di situ awal kejanggalan gitu bang. Berarti ini total sebelum lo lanjut, lo nganter 6 orang. Nganternya itu 3 orang. Nganter 3 orang. Lu sama temen lu bertiga, jadi totalnya 6. Jadi 6, cowok 3, cewek 3 gitu. Oke. Di situ awal kejanggalan ada di situ. Kita mau ngediriin tenda di situ. Itu yang 3 cewek itu jadi ada 4. Karena saya itu sama yang namanya Bagas itu di situ. Tuh emang udah tahu di situ tuh nggak maksudnya nggak boleh berhenti lama di situ gitu kan. Gitu. Jadi itu ada, jadi cewek itu 3 tuh jadinya 4.
si Bagus itu udah tahu di situ Bang. Ya, Gitu. Ya karena hujan deras di situ, akhirnya kita mutusin di situ, kita ngebangun tenda di situ. Jadi kita istirahat di situ. Hujan deras itu benar-benar deras sampai tenda itu banjir Bang. Kebanjiran tuh tenda. Karena di situ nggak ada nggak ada stok minuman. Jadi karena emang kita nanti berhenti di pos 4 aja gitu kan. Karena di situ kan emang ada sumber air. Jadi ada inisiatif, ya udah letakin nesting di luar tenda, di luar karena hujan deras gitu kan. Karena emang nggak ada minuman sama sekali. Itu aneh lagi di situ Bang. Jadi saya letakin nesting di luar itu saya sendiri gitu kan, saya sendiri yang keluar pakai jas hujan. Pas saya masuknya lagi itu jas hujan sama sekali nggak basah. Gitu. Jadi yang tahu di situ yang tahu itu emang si Bagas, karena si Bagas itu kan karena sering naik juga barengnya. Sering naik gitu kan. Kalau yang satunya emang temen, cuman ya teman biasa di rumah gitu, nggak buat di gunung gitu kan. Jadi jas hujan itu nggak basah sama sekali, padahal itu tenda banjir gitu kan. Gitu. Itu ngeletakin nesting, yang bikin anehnya lagi itu ngeletakin nesting di luar, hujan deras, tenda itu banjir di dalamnya. Yang lainnya pada tidur kecuali si Bagas, saya sama cewek yang satunya itu nggak tidur gitu kan. Kita putusin jam 2 itu mau berhenti atau enggak hujan, kita jam 2 harus berangkat lagi pos 4. Gitu kan. Akhirnya jam 2 itu lebih aneh lagi Bang. Biasanya kalau dari pos 3 sampai pos 4 itu paling lama itu 1 jam, paling lama 1 jam. Dari pos 3 sampai ke pos 4. Itu kita berangkat dari pos 3 sampai ke pos 4 itu jam 2 malam. Pas kita bongkar tenda, ada lagi itu di situ. Ada cewek satu lagi. Jadi ada 4 cewek di situ. Cuman yang lain itu nggak pada nyadar di situ gitu kan. Emang di pos 3 itu kalau julukannya saya dari dulu gitu kan, ngejulukin yang di pos 3 itu tuh si Cinta, karena dia tuh bisa cantik banget gitu kan kadang. Gitu Bang. Jadi secara perwujudan ya. Emang ya kadang wujudin jadi pendaki gitu Bang gitu. Pas dari pos 3 kita jam 2 malam. Itu yang bener-bener aneh banget gitu ya. Itu jam 2 malam dari pos 3 sampai pos 4 itu jam 11 siang. Itu lebih dari 8 jam ya. Mungkin 10 jaman. Itu dari pos 3 ke pos 4. Karena udah sampai situ siang, jadi kita bikin tenda satu lagi di situ. Cuman satu, karena nggak mungkin kita nginep lagi gitu kan. Akhirnya bikin tenda. Cewek yang satunya itu yang namanya Kiki itu ditinggal di pos 4. Sama si Uki, teman saya yang cowok itu. Tinggal di situ. Kita itu naik jam setengah 12 dari pos 4 sampai puncak itu normal Bang. Padahal itu cewek yang satunya yang namanya Maria itu lagi dapat. Gitu. Tapi nggak ada kendala pas kita. Nggak ada sakit perut, nggak ada apa. Nggak ada. Lancar-lancar aja. Jadi kita dari pos 4 sampai ke puncak itu normal. 2 jam. Gitu kan. Akhirnya kita sampai pos. Akhirnya yang ditinggal di tenda itu 2 cewek cowok. Jadi si Kiki sama siapa? Si Uki itu ditinggal, kita naik ke puncak. Sampai puncak berarti jam 1 lebih lah di situ. Kita turun dari puncak itu normal, sampai ke pos 4 itu normal. Jadi nggak ada kendala gitu kan. Turun dari puncak jam 1 lebih, sekitar jam 2 ya, setengah 2 lah atau jam 2. Kita turun sampai pos 4. Jadi si Uki sama si Kiki itu nusul ketemu kita di pertengahan mau ke pos 5. Itu berarti posisinya udah jam setengah 4-an. Akhirnya kan kita ngomong tuh sama mereka berdua, kok nyusul gitu kan. Oh iya, kita karena si Kiki penasaran ingin naik, kita naik lah gitu kan.
karena cewek yang 2 itu udah lapar gitu kan, akhirnya kita mutusin turun duluan ke pos 4 gitu kan. Yaudah kita turun duluan aja gitu kan, saya bilang ke mereka berdua, ya udah nggak apa-apa saya tinggal. Waktu itu kan karena cuaca kan cerah gitu kan bang. Akhirnya kita turun tuh di pos 4, kita masak di situ kan. Itu yang lebih anehnya lagi, itu turun dari pos 4 ke base camp. Sebentar, si Kiki tetap lanjut ke atas atau? Kiki lanjut. Oke, tapi sampai turun lagi ke pos 4 jam? Berarti sampai pos 4 itu pas maghrib. Oke. Nggak nyampe puncak mereka tuh? Berarti dia nggak sampai puncak, sampai pertengahan masih di bawah gitu. Oke. Akhirnya kita ngumpul tuh di pos 4 kan. Dia turun pas maghrib, ngumpul di situ. Kita masak dulu gitu kan. Di situ nggak ada kendala apa-apa bang. Mungkin di cerita ini tuh yang paling lama itu pas kita turun dari pos 4 ke base camp gitu. Oke. Jadi kita mulai turun ya gitu kan, kita packing di situ. Packing di pos 4. Malah saya bilang gini, kita turun jam 6:30. Jadi kita jadi sampai base camp paling lambatnya banget itu jam 10. Itu udah paling lambat banget gitu kan. Karena saya kan tahu, karena setiap minggu lah saya kan naik situ kan. Jadi saya tahu biasa ya kalau nggak hujan gitu kan, itu yang nggak meleset ya paling 2 jam gitu. Itu kan dari pos 4. Itu pun lama gitu kan. Pas udah ngumpul di situ, kita packing, kita turun dari pos 4 sampai ke pos 3 itu normal, nggak ada kendala. Jadi semua sehat. Dari pos 3 sampai ke pos 1, jadi pas di pos 3 itu si Kiki bener-bener kayak ngerasain bahwa beban itu melebihi kapasitas porter bang. Jadi bener-bener dia tuh sampai kayak berat banget tuh ya? Kayak berat banget gitu. Karena si Kiki barisan kedua dan yang ketiga itu ada si Ayu, yang keempat itu si Maria, dan yang kelima si Bagas, saya paling terakhir. Jadi pertama itu si Bagas, jadi dia tuh ngerasain kok si Kiki kayak gendong keril yang gede banget gitu kan, padahal dia nggak bawa apa-apa. Jadi dia tuh benar-benar kayak megang itu pun bukan trekking pole ya, jadi kayak tongkat kayu aja gitu kan. Nah itu kok si Kiki bisa kayak keberatan banget gitu kan, gendong beban. Akhirnya kan kita mutusin berhenti di situ bang. Jadi karena di pos 3 kita lewatin, jadi di bawahnya pos 3 kita berhenti. Tiba-tiba si Kiki itu pingsan di situ bang. Jadi kayak emang kesurupan gitu, di pundaknya itu katanya berat banget gitu kan. Akhirnya di situ saya tanganin dulu itu si Kiki, pas itu di turunan gitu kan. Pas waktu saya itu kayak teman-teman kan ngerubungin si Kiki semua gitu kan bang. Pas saya lagi lihat si Kiki itu, si cewek itu yang di pos 3 itu tuh ngikut sampai ke situ gitu bang. Tuh di pinggirnya persis duduk. Jadi iya si Bagas itu jadi yang lihat itu si Bagas kok ceweknya ada di sini gitu kan. Akhirnya udahlah, jadi si Kiki dikasih minum kan, sempat sadar juga kan, dibilang gimana gitu kan keadaannya, iya nggak apa-apa gitu kan. Dan dikasih minum, kita jalan lagi. Tuh pas jalan, pas si Bagas itu kayak jatuh lah, maksudnya jatuh ringan gitu ya. Itu kayak di air terjun bang. Itu ada air terjun. Yang bikin herannya lagi, itu air terjun yang ada di Guci, yang di desa Guci itu. Gitu. Akhirnya kan di situ saya heran kok sih Bagas itu di air terjun gitu. Jadi kayak ngelewatin air terjun gitu. Bener-bener sih Bagas itu jatuh, tuh pinggirnya air terjun. Padahal itu di jalur, tapi kita jadi yang ngerasain itu saya sama si Bagas gitu. Kok kayak air terjun gitu kan. Akhirnya si Bagas tuh kayak biar mecahin suasana nggak tegang banget di situ, si Bagas tuh bilang, "Leh, gimana, aman gitu kan." Akhirnya si Bagas yang tadinya itu kan kayak di belakangnya si Kiki kan, akhirnya pindah ke belakang lagi. Si Bagas bilang, "Leh, yang di belakang diajakin ngomong." Gitu. Jadi si Bagas gitu, kok diajakin ngomong, saya bilang gitu. Ya di belakang kan teman kita masih banyak gitu kan. Emang iya di belakang kita masih banyak. Itu pas kita ngobrol sama si Agus, jadi yang lain pada jalan dulu. Tuh saya sama si Agus itu kayak di pemandian Guci bang. Itu di pinggiran pemandian Guci. Jadi kok kita di sini gitu ya. Jadi, nah kita lanjut lagi gitu kan. Kita lanjut, akhirnya kita istirahat. Jadi ada kayak bayangan yang mau ke pos 2 gitu.
Akhirnya karena cewek yang 2 itu kedinginan, jadi nggak bikin api unggun, jadi pakai kompor. Kita itu nyalain kompor gitu kan, pakai gas. Jadi kita kan bentuk lingkaran gitu kan bang, tengahnya kompor. Itu lingkaran tuh jadi kayak 12 orang, jadi 6 orang itu kayak digandain jadi 2 gitu. Jadi lebar ya. Jadi lebar, itu bener-bener lebar gitu. Itu jadi teman-teman yang nggak ikut mendaki itu ada semua di itu sana. ada semua di situ gitu. Tapi yang lain itu 6 orang itu lihat semua atau yang nanti ada pas Oke. waktu mau ke pos 1 itu kan. Jadi kita itu kayak 6 orang itu si Bagas juga ngerasain. Jadi setiap si Bagas ngerasain tuh apa yang dirasain saya juga dirasain si Bagas gitu. Makanya kok iya gitu kan, teman-teman yang lain tuh pada ikut semua gitu kan. Nah di situ tuh karena kita malam, karena apa perjalanan waktu itu malam, saya tuh nggak mikir ini penyebabnya apa gitu kan bang. Jadi yaudah nanti di rumah aja gitu kan. Tapi waktu di puncak itu apa temen si cewek itu, si Maria itu sempat ngasih kode gitu bang. Gitu. Jadi kayak oh ya kalau si Kiki sama Yuk itu semalam ini gitu kan, itu kan berarti bener ngasih kode gitu kan. Nah jadi pas di bayangan pos 2 itu mau ke pos 2, kita lanjutin lagi, kita menuju ke pos 2. Jadi sebelum pos 2 itu kayak pemandian yang di kampung-kampung gitu yang di Guci ada tuh kita lewatin semua. Padahal di jalur pendakiannya mustahil kalau apa ada pemandian tuh di atas itu kan nggak ada gitu bang gitu. Jadi kita itu mikirnya kok ada pemandian yang, jadi kan ada kalau di desa Guci itu ada yang buat pemandian warga gitu kan. Itu kita ngelewatin itu air terjun yang di apa yang di bawah itu kita lewatin semua gitu. Akhirnya pas sampai pos 2 kita istirahat lagi di situ. Jadi kayak si Bagas itu kan gendong keril emang yang paling berat dia kan. Kayak tenda gitu kan basah semua, jadi di bawah tuh sama si Bagas, dia nyender, si Bagas tuh tangannya gini, tangannya kayak gini ke temennya, tapi itu nggak ada, temennya itu nggak ada bang, tapi si Bagas itu kayak gini. Jadi dia istirahat carrier gitu kan buat nyender kayak gini, terus si Bagas kayak gini, tuh di sampingnya itu ada temennya tapi nggak ada gitu loh bang. Menurut Bagas ada? Menurut si Bagas ada, tapi kalau saya lihat waktu itu teman-temannya pada lihat, jadi di situ tuh lihat semua, terus Bagas tangannya kayak gini, kayak istirahat kalau ya, apa ya, ngerangkul temen sampai ngerangkul temen kayak gini bang. Jadi gitu pas di pos 2 itu kejadian itu kan ya kayak banyak banget lihat semua di situ kan, kayak ada yang lewat kayak ya umum gitulah, kayak si kun-kun itu kan itu kelihatan semua di situ. Itu posisi di pos 2 itu jam 9 malam. 9 malam saya sampai pos 2, kita lanjut lagi ke pos menuju pos 1. Pas di bayangan mau ke pos 1 itu si Bagas bener-bener ngobrol di situ bang. Jadi temennya di depannya si Bagas semua, terus Bagas ngobrol sama temennya gitu. Itu si Bagas tuh ngobrol ya kayak saut-sautan gitu bang, jadi ngobrolin apa gitu ya, kayak obrolan 2 arah lah ya. Jadi apa pas dari pos 2 sampai ke pos 1 itu jaraknya sampai subuh lah bang. Jadi pas azan subuh kita itu di pos 1, dari pos 2 ke pos 1 itu kejadian cuman itu aja. Jadi si Bagas itu ngobrol karena mungkin si Bagas lapar gitu kan, atau mungkin ya karena kecapean udah ngantuk gitu kan, mungkinnya dia lagi ngigo gitu. Jadi kita sadar itu, tapi di situ sih semuanya sadar, nggak ada yang nggak sadar. Jadi kita itu sadar semua, nggak ada yang halusinasi atau yang apa ya, mungkin karena ngantuk atau apa, di situ enggak. Jadi kita itu normal semua. Makanya dibilang lihat air terjun di situ, tapi kita itu apa ya, sadar, maksudnya kayak gini gitu loh bang. Jadi nggak ada yang halusinasi gitu. Lihat jam, oh ya normal gitu. Cuman ya apa telat jam aja gitu kan. Jadi lama kan dari pos 2 ke pos 1 gitu ya. Padahal kita itu istirahat dari pos 4, istirahat di bawahnya pos 2, di atasnya pos 2 kita istirahat di
bayangan pos 2 itu normal gitu, kayak turun normal. Mungkin kalau nggak ada kejadian gitu ya, itu paling lama 3 jam gitu kan. Gitu kan. Dari pos 2 sampai ke pos 1 kita itu dengar azan subuh pas di pos 1. Jadi apa ya, di situ udah apa ya, karena saking capeknya di situ pas azan subuh itu di pos 1 itu pun nggak wajar gitu loh Bang. Masa ia turun dari pos 4 sampai ke pos 1 itu memakan waktu sampai 8 jam gitu ya kan, berarti dari setengah 7 sampai azan subuh ya sekitar 8 jam itu sampai azan subuh di situ. Pas kedengaran azan 8 sampai 10 jam gitu. Azan subuh di situ istirahat, jadi pada tidur semua di situ kecuali saya sama si Bagas gitu. Jadi karena ya nggak ada rasa capek gitu. Jadi di situ saya cari kayu, bikin perapian di pos 1 kan. Pas terang, agak terang setengah 6, yang lain dibangunin, kita turun. Jadi ya normal, jadi nggak ada di angin tuh nggak ada kejadian apa-apa. Akhirnya turunnya nggak langsung ke base camp. Mungkin gini, jadi karena nggak langsung ke base camp, karena saya pun ya walaupun di tahun 2016 itu kita kan emang kalau bawa pendaki itu ke rumah gitu, nggak ke base camp. Walaupun waktu itu ada base camp, paling ya laporan simaksi di situ terus kita naik gitu kan. Akhirnya kita mutusin langsung mandi gitu kan, ke pemandian. Jadi kita turun dari pos 1 ke pemandian normal, jadi nggak ada yang bahas apa-apa, itu nggak ada gitu kan. Jadi kita langsung mandi, kita makan habis mandi. Dari pemandian saya nggak lewat jalan gede, jadi lewat jalan pintas langsung ke rumah saya kan. Di situ papasan sama orang base camp. Jadi ditanyain di situ, lu kemana aja gitu kan. Lah aku kemana aja, itu nggak nyadar kalau saya itu udah 4 hari gitu Bang. Waktu itu ya nggak ada perjanjian mau nginep 2 hari gitu, nggak ada. Jadi nggak ada perjanjian itu kita itu nginep nanti 2 malam ya di situ, nggak ada. Kita itu mau normal gitu kan. Malah kenapa berangkatnya itu sore, jadi nanti misalkan sampai pos 5 atau sampai pos 4 itu kita cukup istirahat, terus besoknya summit langsung turun gitu kan. Mungkin kemungkinan sorenya juga udah di rumah gitu. Akhirnya di situ tanyain tuh, itu orang base camp itu udah safety kalau dia itu mau nyusul gitu, mau evakuasi gitu kan. Karena iya kok Soleh bawa orang tuh sampai 4 hari 4 malam gitu kan. Akhirnya ditanyain, kemana aja? Ya habis mendaki gitu kan. Dan lo kok maksudnya lu kok lama banget gitu. Ya lama, ini kan normal gitu kan. Jadi misalkan telat juga ya paling ya mungkin telat semalam gitu ya, emang di situ telat semalam karena turunnya kemalaman gitu. Kok semalam? Lo itu naik tanggal berapa, ini udah tanggal berapa gitu kan. Akhirnya di situ kan pada bingung Bang. Lah ya 2 hari kan, 2 hari 2 malam, 2 hari 2 malam, lu logistiknya banyak gitu. Itu logistik itu lebih Bang. Ya logistik normal, maksudnya nggak ada persiapan buat 4 hari gitu, nggak ada. Akhirnya di situ lu lihat tanggal deh, akhirnya lihat tanggal lo. Kita itu jadi berangkat tanggal, masih ada tanggalnya, masih ada tanggal 16 hari Kamis. Saya itu turun hari Senin tanggal 20. Di situ saya nggak percaya Bang kalau saya itu selama itu gitu kan. Akhirnya mungkin rusak atau mungkin masih di mode penerbangan gitu kan, diaktifin. Ya emang itu di tanggal itu. Akhirnya kan dia ngaktifin HP semua di situ kan. Dari 3 cewek itu udah diteleponin sama bosnya karena dia kan kerja. Jadi ya itu cuman ambil cuti hari, jadi Kamisnya itu setengah hari dia Bang. Jadi hari Jumat dia ambil libur, hari Sabtunya dia seharusnya kan udah masuk. libur lah, Senin harusnya udah masuk gitu. Iya, maksudnya dia kan Minggu juga berangkat karena dia tuh masih kerja di mall gitu kan. Akhirnya dia dulu udah ditelepon bosnya, orang tuanya gitu kan. Itu bener-bener 4 hari 4 malam di situ. Tapi yang bikin saya heran itu
kok nggak ada siangnya gitu loh Bang. Oke. Berarti lu baru sadar tahu banget bahwa lu dan temen-temen lu itu 4 hari 4 malam tuh pada saat ditegur sama temen ya di bawah. Iya, ditegur sama orang base camp itu. Itu ditegur itu sempat nggak percaya kalau saya itu selama itu gitu kan. Kok sampai selama itu gitu kan. Tapi sorry, jalan 4 hari lu ngerasa lelahnya ya sama aja kayak 1 hari. Kayak 1 hari. Handphone masih pada aktif, nggak ada yang lowbat. Nggak ada yang lowbat. Logistik masih cukup. Bahkan di situ headlamp waktu itu kan kita bawa 3, yang 2 itu udah hampir lowbat. Itu saya pakai handphone. Pakai handphone. Itu nggak lowbat Bang. Itu apa ya, makanya sampai sekarang pun maksudnya gimana gitu loh. Kalau yang 4 hari 4 malam seharusnya di situ kan ada siangnya gitu kan. Kita siang dulu, maksudnya di hari Jumatnya juga siang, hari Sabtu ya ada siangnya, Minggu juga ada siang gitu kan. Itu malam, berarti pas hari Senin pagi, Senin subuh itu saya sampai pos 1. Oke, berarti lu berpikir kalau misalkan lu 4 hari 4 malam pasti ada siangnya. Pasti ada siang. Ya kan? Itu kan di dunianya manusia. Tapi gini Bang, makanya kalau di apa ya, yang di pikiran saya tuh, kalau saya seharian semalaman saya masuk ke alam gaib gitu ya Bang ya, seharusnya semalaman tuh udah jangkanya tuh udah panjang, melebihi dari 4 hari itu gitu loh Bang. Iya, kita nggak ada yang bisa ngukur sih lah. Nggak ada yang bisa ngukur kan, bener nggak sih? Makanya itu, jadi apa ya, di situ tuh ya, pas di perjalanan itu tuh dipikir gitu. Emang saya sempat mikir juga waktu masih perjalanan pulangnya gitu ya, kok lama banget gitu. Lamanya juga maksudnya lama di jam itu gitu loh Bang. Ya jamnya harusnya kan jam 10 target lu sampai, ternyata subuh baru sampai pos 1 ternyata kan. subuh kok sampai, ya mikirnya juga mikir kok sampai subuh gitu kan. Berarti yang saya lewatin itu yang ada di desa gitu, yang saya nggak habis pikir itu kan air terjun yang ada di Guci, yang ada di Guci itu saya lewatin semua gitu loh. Jadi saya sempat mikir juga waktu ada kan ada air terjun di dekat rumah saya juga gitu kan. Ya paling jaraknya berapa kilo lah, 2 kiloan. Apa kita lewat sini aja, tapi nggak ada jalan ke situnya gitu. Jadi kayak air terjun aja gitu. Nggak ada jalur, nggak ada apa, air terjun aja gitu. Jadi air terjun aja gitu kan. Akhirnya pas ketemu teman base camp, akhirnya teman base camp itu ngontek teman-teman yang lain, kita nggak jadi evakuasi gitu kan. Akhirnya ditanyain tuh sama, lu kemana aja gitu kan. Ya saya mendaki gitu kan. Lu itu 4 hari 4 malam gitu kan di sana. Kok lama banget gitu kan. Akhirnya ya udah lah, nggak usah dibahas gitu. Akhirnya pas sampai rumah istirahat, baru saya itu cari gejalanya gitu loh Bang, penyebabnya itu apa gitu kan. Akhirnya saya tanyain ke si Maria itu yang ngasih kode gitu kan. Akhirnya dia dipanggil, si Maria dipanggil. Lalu itu waktu di puncak itu ngomong apa gitu kan. Yang ngomong kalau si Uki sama si Kiki itu nggak bener gitu kan. Kok nggak bener? Masa ya Bang nggak ngerasain waktu di pos 3 kita gitu kan. Ya karena saya itu nggak berpikiran ke situ gitu loh Bang. Jadi nggak ada kepikiran kalau si Uki sama si Kiki, padahal itu ya juga baru ketemu itu gitu kan. Apalagi itu si Kiki itu ya emang sama sekali nggak kenal sama si Uki gitu kan. Gitu. Jadi waktu di pos 3 itu kayak gini. Jadi dia tuh ya bisa dibilang berbuat yang nggak senonoh gitu kan. Pada situ tuh bareng-bareng satu tenda padahal kan ya gitu. Cuman kan ya kayak, jadi saya tuh ngadep ke sana semua berempat. Jadi Kiki sama si Uki itu di bawah gitu. Dia itu duduk, nggak ikutan tiduran gitu ya. Kalau yang lain kan tiduran karena tenda kapasitas 4 gitu kan, kita pakai berenam. Jadi mereka itu yang berdua itu nggak kebagian tempat. Jadi dia tuh duduk gitu kan, karena ditanya juga dia baik-baik aja gitu kan. Dia tuh berbuat yang nggak senonoh gitu kan, walaupun nggak sampai yang kebablasan gitu. Tapi saya mikirnya gini Bang, kalau di tenda bareng-bareng aja dia berani kayak gitu, pas waktu kita ditinggal ke puncak mungkin berbuat yang lebih gitu. Jadi
dia sempat nyebutin, gue jadi nggak berani nyebutin nama nih. Tapi itu bukan nama sebenarnya ya? Iya. Nama palsu? Nama palsu. Oke, aman berarti ya. Jadi Kiki sama si Uki ini, Uki ya? Iya. Dia alasannya tidak mau ikut summit itu karena capek atau? Ntar aja. Jadi kalau di di pikiran saya kesempatan gitu Bang. Jadi dia tuh cari kesempatan gitu. Akhirnya mereka berdua ditanyain sama saya itu masih kan ada kelanjutannya gitu kan Bang. Akhirnya saya panggil mereka berdua. Saya minta penjelasan waktu di pos 4 lu ngapain gitu kan. Waktu di pos 4 itu lu ngapain? Dia bilang enggak, dia itu sama sekali nggak ngaku gitu. Tapi akhirnya dia ngaku juga. Makanya saya itu pas dia ngaku kalau dia tuh iya, sampai dia tuh bilang iya gitu kan, itu benar-benar saya itu ya kalau dia bukan teman saya itu udah saya tonjokin Bang, beneran gitu. Makanya saya tuh merindingnya di situ. Kenapa itu mereka itu sampai berani di situ? Mereka kan ditinggal di pos 2 berdua gitu kan. Mereka itu di pos 4. Ya di pos 4. Maaf ya. Jadi mereka itu ditinggal di pos 4 berdua gitu kan. Itu nggak ada pendaki lain yang nggak ada. Jadi dari 4 hari itu saya nggak ketemu. Ya tapi nggak tahunya gini. Jadi ya mungkin saya itu pas waktu turunnya itu nggak lewat jalan yang normal gitu, karena di situ kan ya bisa ada air terjun gitu kan, nggak tahu kalau jalan yang sebenarnya gitu kan. Jadi ya emang sama sekali nggak ada. Tapi seharusnya itu di weekendnya itu banyak pendaki Bang, gitu. Karena berarti saya kan ketemu hari Sabtu Minggu itu kan, malam Sabtu malam Minggu gitu kan. Harusnya pun kalaupun naiknya Jumat turun malam Sabtu udah di bawah gitu ya, Sabtu pagi di bawah. Iya. Jadi di weekend itu ya seharusnya ada pendaki juga gitu kan. Tapi lu nggak papasan? Tapi sama sekali nggak papasan. Tapi saya lewat di jalur yang itu gitu loh. Jadi gini, kalau saya kan pernah nanya, saya tuh turun dari pos 4 sampai pos 1 itu, kita itu hampir 3 malam, berarti kita itu 3 malam di situ kan. Kok 3 malam? Ada yang bilang mungkin kalau orang Guci itu bilangnya kayak ngelangkahin akar mingmang. Oh iya, mingmang. Tapi kalau itu kan disasar-sasarin Bang. Jadi kalau ngelangkahin oyot mingmang itu, akar mingmang itu kan berarti kita nyasar dulu Bang. Nyasar atau mungkin nanti balik lagi ke tempat itu, balik lagi ke tempat itu kan gitu. Tapi itu enggak. Tapi kita itu normal di jalur itu gitu. Tapi hanya perasaan lo aja ada di sebelah. Ada air terjun gitu. Tapi yang saya sama si Agus itu ngerasain kalau gini, kalau kita itu ceritanya mungkin saya cerita ke si Agus mungkin kan kayak mungkin kayak halusinasi kan gitu. Tapi kan si Agus juga ngerasain gitu. Nah itu jadi dari kejadian itu, dari kejadian mereka berdua itu untungnya dia tuh nggak kenapa-napa waktu di pos 4 gitu. Itu saya nggak ngebayanginnya tuh di situ aja gitu loh Bang. Gitu. Karena di pos 4 itu kan ya saya itu tahu benar di pos 4 itu seperti apa, di pos 5 itu seperti apa gitu loh. Untungnya dari kejadian itu mereka itu nggak apa-apa di pos 4, mereka berdua gitu. Tapi kan gini, jadi saya tuh mikirnya imbasnya itu ke teman-teman yang lain gitu loh Bang. Iya, yang kayak itu sih masih selamat jadi semua. 4 hari 4 malam kan repot juga urusannya. Gitu. Ya enggak sih, berarti memang lo nggak tahu sama sekali kalau lu ternyata 4 hari, lu hanya sadar bahwa punya sosok wanita, jadi lebih banyak, terus jadi jalurnya kok ada air terjun, kok ada pemandian, terus dari pos 3 ke dari pos 4 ke pos 1 kok jadi lama banget, kayak gitu ya. Jadi belum berpikir gua 4 hari, karena belum nemu siang. Sekali. Nah, karena, itu kan alasan lo kan ya? Jadi alasan saya tuh yang nggak bisa sampai sekarang dibayangin itu 4 hari 4 malam, itu siangnya kemana gitu. Jadi berarti saya itu berarti kan siangnya itu pas di hari Jumatnya itu siang karena normalnya di situ. Itu berarti dari mulai malam Sabtu sampai ke harusnya ketemu siang Sabtu sama Minggu siang Sabtu sama siang Minggu kan.
harusnya itu ada siangnya gitu kan. 2 kali siang lagi harus lo ketemu. Jadi akhirnya sih dia Ngaku akhirnya ya ada sanksi juga buat mereka gitu. Walaupun jadi saya itu nggak ngajuin backlist sih ke Basecamp gitu kan. Karena waktu itu saya takut gitu, maksudnya takut nanti dia tuh mungkin dikenai sanksi lebih berat gitu kan. Gitu. Karena saya kurang percaya kalau itu, walaupun itu saya udah tahu gitu kan, dari hari Kamis sampai hari Senin itu emang 4 hari 4 malam gitu kan, itu saya masih kurang percaya, Mas. Akhirnya saya pastiin ke teman-teman yang lain, di temen di Basecamp itu kan, itu emang saya 4 hari gitu kan. Saya tanya gitu, ya emang lu 4 hari 4 malam gitu. Nah saya tanya, kalau 4 hari 4 malam berarti kan ada Sabtu sama Minggunya gitu kan, berarti weekend kan rame kan gitu. Ya rame, di weekend itu rame, berarti ada 93 pendaki yang berangkat hari Sabtu pagi, sama sekali nggak papasan. Oke, ada satu pertanyaan. Lo dari janggalnya menjelang pos 2 ya? Kalau janggalnya itu pas di pos 3 waktu naik. Enggak, maksudnya janggal jalur ya pas turun. Ngelihat jalur lu pertama kali air terjun. Itu pos 3 menuju pos 2. Ya di bawahnya pos 3. Itu janggalnya di situ. Pas waktu si Pelawangan itu? si Kiki sempat pingsan itu. Pelawangan itu? Bukan. Jadi saya belum pakai jalur ini. Oh, oke. Ini jalur lain lah ya. Oke. Kirain lewat jalur Pelawangan itu. Kalau jalur ini kan 2016 pas di 2016. Baru diresmiin ya. Wih, gila sih. Ini jadi satu yakin antara percaya dan tak percaya kan, maksudnya yang ngalamin nggak percaya, tapi semua orang. Iya benar. Karena masih menyadari kan ya. Kalau kejadian di Slamet itu selama saya mendaki itu ya masih bisa dipahami sama akal sehat saya gitu. Kayak dari ketemu sama orang cari mobil pas di vegetasi juga saya pernah gitu kan. Itu juga masih bisa dicerna sama akal sehat lah ya. Iya, akal ya, terutama saya sendiri gitu kan. Terus ada lagi yang benar-benar ketemu sama orang gitu, tapi kepalanya nggak ada, ya saya pernah gitu kan. Tapi kan nggak seaneh itu gitu loh Bang. Tapi kan aneh, gua kata orang nggak ada kepalanya aneh itu. Aneh, tapi kan mungkin berarti dia itu ya bukan ya perwujudan makhluk gitu perwujudan kan. Ya. Bukan kayak ini, makanya manusia lah ya. 4 hari 4 malam itu nggak ada siangnya. Itu aneh. Maksudnya gimana gitu kan, wajarnya di mana kan gitu Bang. Tapi sempat ada yang ngomong nggak, mungkin lo lagi nggak di dunia manusia gitu. Ada yang ngomong kayak gitu, tapi kan maksudnya kalau iya misalkan saya itu di gaib gitu kan, berarti kan nggak di jalur itu gitu loh Bang. Jadi maksudnya tuh ya mungkin saya nyasar dulu atau gimana kan gitu. Iya, walau mah kita nggak ada yang pernah tahu lah. Makanya kalau dipikir-pikir itu sampai sekarang aneh, walaupun itu kejadiannya udah lama banget di tahun 2016. Tapi pengalaman saya dari 2008 sampai sekarang itu yang paling aneh gitu. Itu yang paling aneh. Mending ketemu langsung sama setan ya. Iya. Perwujudan gitu ya, dibanding harus hilang tapi nggak tahu saya ada di mana gitu. Iya. Daripada suruh mikir itu gitu kan. Ini bener aneh. Oke. Jadi mungkin teman-teman mudah-mudahan nggak ada pertanyaan yang agak janggal, karena udah jelasin, Soleh sudah ngedetail bahwa dia perjalanannya udah ngeliat kejanggalan dari mulai pos 3, pos 4 dia mana-mana aja, turun lagi dari pos 4 lagi ke bawah lagi, janggal lagi, bahkan sampai dia memverifikasi beberapa orangnya, beberapa temennya untuk menanyakan bahwa bener nggak sih gue 4 hari. Terus dia memastikan ke temennya juga, ke Maria ya, yang masih kayak kode gitu bahwa itu sebenarnya apa maksudnya gitu. Ternyata lo bener-bener ngulik ya Leh. Maksudnya biar lo dapet
kenapa gue begini gitu ya. Iya, Karena itu oke. buat pengalaman kita juga, terutama saya gitu kan. Jangan sampai lah kejadian lagi ya. Berarti misalkan saya ya ada pendaki gitu, itu lebih hati-hati lagi, terutama itu gitulah. Jangan sampai ngelakuin hal-hal yang seperti itu di gunung gitu. Maksudnya jangan berani-berani kayak gitu. Siap, thank you lah ya, makasih banyak. Tapi kalau panjang tuh kepala orang yang nggak ada kepalanya boleh juga. Itu lumayan panjang. Wah, mantap. Dari ini ya, coba ke teman-teman, pernah ada nggak yang di gunung cari mobil gitu? Di gunung cari mobil? Itu di vegetasi bang. Di vegetasi pos 5? Di pos 5. Oke. Jadi orangnya itu pakainya kolor. Saya masih inget orangnya dari pakaian sampai muka orangnya itu benar-benar. Pakai celana pendek di daerah puncak? Jadi pakai kolor warna biru ya, ininya pakai warna hijau, bajunya kaos, nyeker, nggak pakai sepatu, tapi dari kakinya dari sini nih bang, dari sini, itu udah ngelupas. Oh, kulitnya ngelupas, dalam ngelupasnya. tulang kelihatan, apa daging Jadi tulang. kayak ototnya itu yang putih itu kelihatan. Itu udah pas saya tanya waktu itu, cowok semua itu, rombongan saya ada 9 orang. 9-9-nya lihat semua. Jadi dia cuman bawa tongkat kayu. Pas di vegetasi, saya tanya, pertama saya nanya sama siapa, dia jawab sama itu, cuma nunjuk ini doang, sama itu gitu doang. Pas saya tanya lagi mau kemana, cari mobil bang, jawabannya cari mobil gitu. Itu jam 4 sore. Jam 4 sore pas lagi pada ngumpul di perapian sambil ngopi gitu kan. Pas gunungnya itu lagi cerah-cerahnya, saya liatin orang itu benar-benar sampai ke puncak bang. Dia terus ke atas nyari mobil? Sampai ke puncak, nggak ada berhentinya. Dia itu jalan terus sampai ke puncak. Karena dari pos 5 ke puncak itu kan kelihatan walaupun sedikit, dia tuh sampai ke puncak. Akhirnya itu di situ paginya kita summit akhirnya dipercepat jam 4 pagi saya udah summit, rombongan saya udah summit. Itu waktu itu di si vegetasi cuma ada rombongan saya aja di situ. 9 orang lah ya. Akhirnya kita summit buru-buru karena nyari orang itu takutnya. Jadi dari mulai dia naik belum turun lagi? Nggak turun lagi. Itu sampai malamnya itu kita itu giliran tidurnya, karena yaudah kita giliran. Takutnya kan gini. Jadi teman saya bilang, takutnya nanti ada bis dari atas gitu kan, ya, atau bis atau mobil gitu kan, beneran dari atas gitu. Ya dipikir sih nggak mungkin gitu kan. Masuk akal lah ya. Akhirnya kita tidur bergantian. Akhirnya jam 4 pagi kita ke puncak. Itu sampai muter di atas kita bang, nyari orang itu, sampai kita itu ngedeket ke lubang, ke kawah, itu cariin orang itu nggak ketemu. Itu cari mobil tuh sampai sekarang orangnya nggak ketemu lagi. Itu kejadian itu di tahun 2017, sampai sekarang nggak ketemu. Sampai di Slamet itu sampai sekarang nggak ada penemuan. Ya semoga nggak ada gitu ya, amit-amit itu nggak ada penemuan mayat. Padahal kalau dipikir secara logika, orang itu nggak bawa apa-apa bang. Keadaan orang itu kakinya itu emang benar-benar kelupas. Nggak ada lucunya nyari mobil jawabannya gitu lah. Jawabannya cari mobil. Teman-teman kalau tahu vegetasi itu batas vegetasi, jadi pohon-pohon terakhir, habis pohon tuh batu-batu kerikil, batu pasir, ya udah itu batas vegetasinya. Jadi pohon tumbuhan terakhir lah, biasanya cantigian di situ. Itu sampai sekarang nggak ketemu. Jadi saya turun, akhirnya saya tanya sama mbah saya di rumah. Jadi saya ceritain, kalau dari menurut versi mbah saya itu katanya wali gitu. Ada yang bilang lagi kalau itu tingkas bang. Tingkas apa? Jadi tingkas itu kayak rajanya babi gitu loh. Jadi dia itu bisa berubah wujud gitu. Tingkas raja, baru tahu tingkas raja babi. Soalnya kalau orang biasa misalkan yang biasa running tektokan itu pun bawa
bekal gitu kan, pasti gendong tas gitu kan. Iya, nggak mungkin kosongan lah ya. Bawa minuman gitu. Itu emang polosan, pakai kaos, pakai kolor. Ngeri sih, kalau kolor itu Summit. Apalagi sore loh itu jadi ini kayak apa? Di Slamet kan Bang Awi tahu sendiri lah. Di Slamet itu pakai sepatu aja kaki kita masih perih. Iya, gitu. masih perih, sepatu pada sobek. Ya sepatu aja sampai rusak gitu kan. Apalagi itu nggak pakai apa-apa gitu. Jadi benar-benar nyeker. Gitu. Itu ya kalau itu bisa masih Itu orang yang cari mobil. Ya, masih bisa dicerna sama. Kalau yang saya, kepala gitu. yang nggak ada kepalanya? Kalau kepalanya itu saya benar-benar ketemu siang gitu Bang. Itu di puncak. Di puncak. Itu masih di 2017. Dia megang kepalanya Enggak. atau benar-benar enggak? Tangannya nggak megang apa-apa? Enggak megang. Jadi kayak pendaki gitu pakai sepatu. Itu bukan saya lagi mimpi atau halusinasi, karena ya adalah 10 detik ketemu sama itu udah termasuk lama gitu. Iya. Itu memang deket-deketan. Itu di puncak. Dia Keadaannya juga nggak ada cerah. muncul isyarat apa gitu, isyarat apa? Nggak ada. Dia tuh cuman kayak ngedeket, dia nggak ada kepalanya. Gitu. Itu kayaknya putih, warna putih. Masih baju kaos atau kayak lubang atau apa? Kaos lengan pendek segini, emang segini, warna putih. Ininya warna coklat, pakai sepatu. Kayak anak gunung gitu. Jadi benar-benar ketemu gitu Bang. Maksudnya ya nggak ketemu, jadi dia tuh emang nyamperin. Iya. Tiba-tiba ada di situ terus nyamperin, itu ya adalah 10 detik. Lama lah 10 detik itu. 10 detik buat ketemu sama itu. Ngeliat kayak gitu 1-2 detik aja lama, Bro. Itu benar-benar ngedeket, nggak ada kepalanya. Weh, ngeri juga. Sampai saya tuh dibilang kaget, ya kaget. Ya kirain sih dia bercanda gitu, mungkin kaosnya dikeatasin gitu, tapi enggak. Emang lehernya. Darahnya ada? Enggak ada darahnya. Leher emang enggak ada kepalanya. Kayak di film-film gitulah. Cuman kayak ada lubang, mungkin lubang ini ya Bang ya, lubang tenggorokan gitu. Itu doang. Udah. Itu di puncak ketemunya. Itu pas cerah banget. Puncak Serono? Bukan, itu masih di puncak yang lama. Oh, puncak lama. Oh, siap. Oke. Weh, banyak ceritanya, tapi gue yakin banget kondisi kesehatan kita berdua lagi drop banget. Iya benar. Gue pilek, Soleh juga pilek, cuaca di sini lagi ngacau ya lah ya. Dan sekarang gue ada di Permadi, di Guci Permadi, lagi mudah-mudahan ada apa sih kayak pembangunan musola tahap 2 ya lah ya. Iya, musola tahap 2 di camping area di Jungle Permadi. Jadi insya Allah besok kalau nggak ada kegiatan si siapa Mas itu bisa dilanjutin lah ya. Iya. Buat teman-teman juga yang sudah banyak berdonasi segala macam, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak donasinya, dan akhirnya hampir selesai untuk pembangunan musola tahap 2 di Gunung Salak via Gunung Slamet. Gunung Salak lagi. Gunung Slamet via Permadi. Ya Allah, gue jadi kenapa inget Salakmu. Ya wes, itu aja buat teman-teman yang mau support, yang mau berdonasi langsung, mangga sok silakan bisa kontak langsung ke base campnya Permadi. Mangga, nanti Instagramnya juga gue cantumin ya. Iya. Karena nanti ada bisa langsung komunikasi dengan orang base camp ya Permadi, atau nanti kalau misalnya teman-teman gue langsung mau, weh lo aja deh tolong beliin ini, mangga sok juga. Weh gue mau nganterin sendiri, gue mau beli sajadah, gue mau bawa sajadah, gue mau nganter sendiri, tapi tolong nganterin, sok silakan, nanti gue anterin juga. Kayak kemarin ya, kayak Mei kemarin ya. Iya. Mei kemarin juga sama, ada beberapa orang yang mau nganter sajadahnya sendiri ke sini, nganter. Jadi semuanya itu apapun buat kebaikan jariah teman-teman, semoga diterima dan berkah. Makanya teman-teman, jangan lupa support Soleh dan Instagram, TikTok, dan jangan lupa yang pengen naik Gunung Slamet lewat jalur Permadi. Keren, sumpah. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.